Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita yang kedua ini, di bahagian persamaan dan fungsi kuadrat, kita akan membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat bahagian yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui pembelajaran daring PowerPoint, diharapkan peserta didik dapat menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat tanpa menggunakan tabel koordinat dengan benar, menentukan nilai sumbu simetri fungsi kuadrat dengan benar, kemudian yang ketiga menentukan nilai optimum, maksimum, dan minimum fungsi kuadrat dengan benar. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat tanpa menggunakan tabel koordinat pada bidang kartesius? Langkah yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu X jika nilai Y-nya sama dengan 0, sehingga didapat persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kemudian kita cari dengan memfaktorkan sehingga diperoleh nanti titik koordinat titik potong sumbu X, yaitu X1, 0 dan X2, 0. Langkah yang kedua adalah menentukan titik potong sumbu Y jika nilai X-nya sama dengan 0, sehingga didapat fungsi 0 sama dengan C. Jadi koordinat titik potong sumbu Y-nya 0, C. Yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri dengan rumus, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian yang keempat, menentukan nilai optimum maksimum jika A kecil 0 dan minimum jika A besar 0. Dengan menggunakan rumus nilai optimum Y sama dengan negatif B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi dengan 4A. Dan langkah yang kelima adalah menentukan titik puncak atau titik balik. Titik puncak, titik balik ini adalah pasangan antara sumbu simetri X dan nilai optimum, sehingga nanti diperoleh titik puncak atau titik balik. Sekarang coba perhatikan contoh sketsa grafik. Ini adalah gambar grafik fungsi kuadrat, di mana titik potong sumbu X-nya yaitu X1, 0 dan X2, 0. Itu tadi di langkah yang pertama. Setelah itu, pada langkah yang kedua, kita menentukan titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y-nya adalah 0, C. Kemudian, persamaan sumbu simetrinya. Ini yang merah, persamaan sumbu simetri. Kemudian berikutnya adalah menentukan titik optimum. Nah, setelah titik optimum baru kita menentukan titik puncak atau titik balik. Nah, ini adalah sketsa grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke atas. Nah, kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat, perhatikan beberapa contoh yang disajikan sebagai berikut. Contoh yang pertama, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Alternatif penyelesaiannya yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu x jika nilai y sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan kuadrat
kuadrat, X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Jadi fungsi X-nya ini kita ganti dengan 0, diperolehlah persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai X-nya, kita faktorkan dengan cara mencari bilangan hasil kalinya negatif 8, jumlahnya negatif 2. Bilangan itu adalah negatif 4 dikali dengan positif 2. Kalau dijumlahkan, hasilnya negatif 2. Sehingga diperoleh X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 2. Jadi, titik potong sumbu X adalah 4,0 dan negatif 2,0. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menentukan titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh nilai X-nya ini kita ganti 0 jadi 0 pangkat 2. Ini juga dikali 0, 2 kali 0, 0. Nah, dikurangi 8 sehingga nilai Y-nya sama dengan negatif 8. Jadi titik potong sumbu Y-nya adalah 0. Ini 0, negatif 8. Langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Nah, dari fungsi kuadrat itu diperoleh nilai A sama dengan 1, kemudian nilai B-nya di sini sama dengan negatif 2, dan nilai C-nya negatif 8. Sehingga sumbu simetrinya X sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif B-nya min 2 per 2 kali 1. Negatif kali negatif jadinya positif. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga sumbu simetrinya X sama dengan 1. Langkah yang keempat adalah menentukan nilai optimum. Dari fungsi kuadrat itu juga diperoleh nilai A tadi sama dengan 1. Ini 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 8. Sehingga nilai optimumnya menggunakan rumus tadi, Y sama dengan negatif B kuadrat kurang 4AC dibagi 4 sama dengan negatif. Nah, B-nya diganti, negatif 2 pangkat 2 dikurangi 4. A-nya 1, C-nya negatif 8 per 4. Setelah itu diselesaikan, negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4, negatif 4 dikali 1, dikali 8, negatif 8 hasilnya positif 32. Nah, selanjutnya dijumlahkan menjadi negatif 36 per 4 sama dengan negatif 9. Langkah yang kelima adalah menentukan titik puncak atau titik balik. Nah, titik puncak itu adalah pasangan sumbu simetri dengan nilai optimum yaitu 1, negatif 9. 1 itu adalah sumbu simetrinya tadi, sedangkan negatif 9 ini adalah nilai optimumnya. Nah, ini disebut titik puncak minimum karena grafiknya terbuka ke atas. Nah, bagaimana caranya ditahu bahwa grafiknya terbuka ke atas? Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan apabila nilai A-nya itu positif, maka grafiknya itu terbuka ke atas. Selanjutnya, kita lihat gambar grafiknya. Yang pertama kita tentukan adalah tadi titik potong sumbu X, itu kita gambar. Ini titik potong min 2,0 dan 4,0. Selanjutnya titik potong sumbu Y yaitu 0,8. Kita pasang di sini 0, negatif 8. Sumbu simetri X sama dengan 1. Ini 0, 1. Kita garis turun. X sama dengan 1. Kemudian titik puncaknya 1, negatif 9. Ini X-nya 1. Kemudian Y-nya negatif 9. Setelah itu titik itu kita hubungkan sehingga diperoleh grafik fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya pada contoh yang kedua. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 6x dikurangi 8. Kalau kita lihat fungsi kuadratnya, itu nilai A-nya ini negatif. Nah, kalau nilai A-nya negatif atau kurang dari 0, maka nanti gambar grafiknya ini terbuka ke bawah. Nah,
Langkah menggambarnya sama tadi. Langkah pertama menentukan titik potong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan kuadrat. Nah, supaya mudah difaktorkan, maka persamaan kuadrat ini kita kali negatif 1. Supaya negatif di depannya ini hilang. Setelah dikalikan diperoleh X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Diperolehlah X kurang 2 setelah difaktorkan kali X kurang 4. Nah, bilangannya hasil kalinya positif 8, jumlahnya negatif 6. Bilangan itu adalah negatif 2 dan negatif 4. Selanjutnya X kurang 2 sama dengan 0 dan X kurang 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah 2,0 dan 4,0. Selanjutnya, langkah yang kedua menentukan titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, sehingga fungsi X-nya sama dengan negatif X kuadrat tambah 6X dikurangi 8. Nah, diperoleh 0,2 ditambah 6,0 dikurang 8. Kemudian selanjutnya Y sama dengan negatif 8, jadi titik potongnya adalah 0,-8. Langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Nah, dari sini fungsi kuadrat diperoleh A sama dengan negatif 1, B sama dengan 6, C sama dengan negatif 8. Nah, sehingga persamaan sumbu simetrinya, kita ganti B sama dengan 6, A-nya diganti negatif 1, sehingga diperoleh negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan 3. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan 3. Langkah yang keempat adalah menentukan nilai optimum. Nah, dengan cara yang sama tadi pada contoh yang pertama, B-nya 6. Berarti 6 pangkat 2 dikurangi 4 kali negatif 1. A-nya negatif 1, C-nya negatif 8. Dibagi 4 kali negatif 1. Sehingga diperoleh 6 pangkat 2, 36. Negatif 4 kali negatif 1. Kemudian dikali negatif 8. Maka hasilnya adalah negatif 32. Nah, per negatif 4. Nah, kemudian negatif 36 dikurangi 32 sama dengan 4. Nah, di sini negatif 4 karena tandanya ini ada negatif 4. Dibagi negatif 4. Nah, jadinya dia positif 1. Kemudian langkah yang kelima adalah menentukan titik puncak atau titik balik. Adalah pasangan sumbu simetri dengan nilai optimum. Nah, sehingga diperoleh titik puncak, X-nya tadi sumbu simetrinya 3 dan nilai optimumnya sama dengan 1. Disebut titik puncak maksimum karena grafik terbuka ke bawah. Nah, sekarang lihat grafiknya ya. Nah, cara menggambar grafiknya yang pertama adalah kita tentukan titik potong tadi ya. Di sini adalah titiknya 2,0. Kemudian 4,0 itu titik potong sumbu Y. Kemudian titik potong sumbu sumbu X. Titik potong sumbu Y adalah 0,8. Nah, di sini titik 0,8. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 3. Di sini 0. Kemudian 1, 2, 3. Kita tarik garis turun ya. Turun. Lurus itu adalah X sama dengan 3. Nah, setelah itu kita hubungkan membuat grafik fungsi kuadrat. Ya, seperti itu cara menggambar grafik fungsi kuadrat tanpa menggunakan bantuan tabel koordinat. Nah, untuk anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami apa yang kita pelajari ini, kalian nanti akan mengerjakan tugas mandiri yang Bapak sudah kirim di Google Classroom atau nanti melalui WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Semoga video pembelajaran matematika ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.